Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita memperingati kematiannya yang begitu luar biasa. Kita mau membaca satu ayat untuk mengawali ibadah kita pada hari ini di Yohanes 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki sahabat yang sejati. Dari awal kita lahir sampai kepada kekekalan, Dia adalah sahabat yang sejati buat setiap kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa ini. Karena itu hari ini kita mau merenungkan, kita mau mengingat kembali betapa besar kasih Yesus buat setiap kita. Oke, ada sukacita di tempat ini? Penuh sukacita di tempat ini? Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu buat setiap kami Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, kami tidak akan ada sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyerahkan nyawamu untuk setiap kami, menebus setiap kami, sehingga kami beroleh hidup kekal Tuhan. Thank you Lord. Hari ini kami mau datang Tuhan kepadamu dengan segenap ucapan syukur kami, karena kami sudah menerima anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
someone who's restored. You have broken every change. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living I want to give you the highest praise. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise Bring your the highest praise. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living Thank you Lord, thank you Jesus. Sebab kami tahu hanya Engkau pengharapan kami yang hidup, hanya Engkau pengharapan kami yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersorak-sorai karena Engkau telah mati melawan dosa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebab oleh darah Yesus yang tercurah, kita dibebaskan, kita disucikan. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Masih mau memuji Tuhan lebih lagi? Percaya bersama Tuhan kita jadi pemenang. Amin. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dilanjutkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, kebenaran Sama-sama pujikan lagu ini. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Everybody say. Ya Allah sumber keajaiban, dimanjurkan di segala bangsa. Perbuatan yang besar tak terduga, Everybody say. ya Allah sumber keajaiban, dimanjurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, Sama tepuk tangan di atas kepala Jesus. Ya Allah sumber keajaiban, masyurkan di segala bangsa. Yang tak terduga dengan imanku benar. Say, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga dengan imanku benar. Everybody say, 1, 2. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatan
bersama berjuang dengan imanku bermenang, dengan imanku bermenang. Say, oh, everybody shout. Dengan imanku bermenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. buat anugerah-Mu. Oleh darah yang tercurah di atas kayu salib, yang telah membebaskan kami, menyucikan kami. Hidup kami yang penuh oleh dosa, kami yang mati karena dosa-dosa kami. Sekarang kami boleh beroleh hidup yang kekal oleh karena Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk menerima murka Bapa, untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang sudah selesai dan sudah sempurna buat setiap kami. Satu kali untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu melimpah dari generasi ke generasi. Thank you Lord Jesus, bahwa di salib itu permulaan dari kehidupan setiap kami.
Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. The cross is my beginning, the line drawn in the sand, the end of all my striving. Now I am born again. There Jesus was forsaken. Thank you, Lord. So I will never be. His grace is my salvation. The gift of God, the whole Calvary. It is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Praise is here. Love has triumphed over death forever. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not in question. The Son of God has spoken over me. It is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Praise is here. Love has triumphed over death forever. It is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Praise is here. Love has triumphed over death Strongholds bowing to the Savior, resurrection power over every circumstance. His word stands final and forever. It will not be shaken. He alone has won it. Stronghold bowing to the Savior.
Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara untuk kita memandang kepada salibnya. Itu bukan cuma sekedar pengampunan biasa. Itu pengampunan yang agung, penebusan yang mulia, yang hebat. Karena ada dosa yang begitu mengerikan, yang begitu gelap, yang begitu jahat, yang begitu menjijikkan. Yang memisahkan kita dengan Bapa. Kalau saudara melihat salib, itu visualisasi dari semua dosa kita. Semua kebejatan, kebobrokan kita ada di salib. Dan satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, harus menanggung seluruh kutuk dosa supaya kita beroleh kehidupan dan menerima berkat-Nya. Tempat kehinaan yang menjadi kemuliaan bagi kita. Tempat kematian yang menjadi kehidupan buat kita. Tempat terkutuk yang menjadikan kita diberkati. Semua ada di salib. Dan Dia menyelesaikannya. Kegelapan tidak bisa menguasainya lagi. Terang Tuhan terbit ketika Tuhan Yesus berkata, selesai. Ini selesai. Sudah selesai. Dan mari kita lihat dari sudut pandang Bapa. Ketika Tuhan Yesus anaknya yang tunggal telah menyelesaikan itu. Saudara bisa lihat itu terjadi. Tirai bait suci terbelah. Kalau saudara lihat dari sudut pandang kita, mungkin saudara tidak bisa melihat, menangkap lebih lengkap. Selain ketika saudara melihat dari sudut pandang Bapa. Bagaimana kita bisa melihatnya? Bapa seolah-olah berkata, ini pemisah. Ini penghalang untuk aku bisa bersekutu dengan anak-anakku. Kalau ada bapak-bapak di tempat ini tidak bisa berelasi dengan anaknya karena ada terali besi yang menghalanginya. Nah, seperti itu kurang lebih. Aku benci pemisahan ini. Aku benci, aku gak bisa berelasi dengan anak-anakku karena dosa. Dan ketika anaknya yang tunggal menyelesaikan itu, dia berkata, selesai. Aku gak bisa dihalangi lagi untuk bisa berelasi dengan anak-anakku. Aku benci penghalang-penghalang ini. Aku benci penjara-penjara ini. Tirai itu dibelah dengan merobek tubuh anaknya sendiri. Supaya kita bisa memperoleh relasi yang kudus dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menebus segala pemberontakan kami. Segala dosa, kejahatan. Dan hari ini kami mengingatnya. Karena kami sering lupa. Kami sering mengabaikannya. Dan hari ini waktu yang terbaik. Biarlah Roh Kudus masuk ke dalam hati kami. Memulihkan, menyadarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap diubahkan. Kami siap menerima anugerah-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini waktu yang terbaik untuk kita memperingati, mengingat, remembering apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tema hari ini the fellowship of His suffering, yaitu the fellowship of His cross, penderitaan. Ya, tema dari gereja lokal kita, the power of His resurrection. Tapi hari ini kita akan membahas bagian dari penderitaannya. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian.
Dan kematian yang Tuhan Yesus dapatkan bukan karena kecelakaan, tapi menderita karena menanggung dosa-dosa kita. Nah, kita akan membaca ayat tema yang diberikan oleh gereja lokal kita, oleh keluarga rohani kita, dari Filipi 3 ayat 10-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, TV-nya belum ada, jadi saya bebas. Nah, saya harus tunjuk kemana ke situ ya. Diki nanti ingetin ya, saya lihat di situ. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan satu pernyataan. Kedewasaan menentukan penilaian dan penghargaan. Secara umum, ini pendapat secara umum. Semakin dewasa seseorang, maka semakin ia mengerti yang namanya nilai. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, mengapa secara umum? Karena tidak semua orang yang usianya nampak dewasa bisa mengerti nilai. Tidak semua, tapi secara umum pada dasarnya semakin dewasa kita semakin mengerti nilai. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Penilaian itu akan menentukan prioritas kita. Betul, semakin dewasa semakin ngerti prioritas. Dan prioritas itu akan mengarahkan pilihan-pilihan kita. Ya, betul ya? Dan pilihan-pilihan kita itu akan menghasilkan tindakan-tindakan. Nah, disinilah yang kita sebut harga yang harus dibayar. Tindakan apa untuk kita mencapai prioritas-prioritas yang kita sudah tetapkan itu. Nah, semakin dewasa kita semakin ahli membedakan mana yang berguna dan tidak berguna. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Semakin dewasa kita akan semakin mengerti mana yang membawa dampak dalam jangka pendek dan dampak yang dalam jangka panjang. Kita bisa mengerti efeknya jangka pendek, jangka panjang kita ngerti. Nah, kita juga bisa mengerti semakin dewasa tentang keuntungan jangka pendek, keuntungan jangka panjang. Wah, ini untungnya cuma sedikit, cuannya cuma jangka pendek. Tapi kalau ini, jangka panjang. Ya. Mana yang kepuasan sesaat, mana yang kepuasannya itu panjang. Ya. Itu kedewasaan. Contoh, nah di sini kan banyak yang namanya Daniel. Ya. Kasih contoh Daniel yang besar sama Daniel yang kecil. Anaknya dari Lydia itu kan namanya Daniel. Ya. Daniel besar dan Daniel kecil. Nah, ketika Daniel kecil ini diberikan pilihan antara mainan atau makanan yang paling dia suka, dengan sertifikat rumah di VPT, kira-kira Daniel akan pilih yang mana? Mainan atau makanan dia suka, misal coklat, ya susu, ya atau apalah yang dia suka itu ya, mamanya pasti tahu ya. Dia tidak akan pilih sertifikat rumah, tapi kalau Daniel besar, yang pokoknya yang namanya semua Daniel di sini kumpul jadi satu. Anda akan pilih yang mana Daniel besar ini? Coklat, mainan, Anda akan pilih sertifikat rumah di VPT dan itu akan jadi hak milik saudara, akan menjadi milik saudara. Karena apa? Ya, karena anak hanya mengerti nilai yang sesaat, yang sebentar, yang jangka pendek. Yang penting aku senang, yang penting aku suka, yang penting ya itu. Kalau itu apa sih selembar kertas ini? Tidak ada artinya buat dia. Dia tidak mengerti harga dan nilai yang jangka panjang. Tetapi itu akan kita dapat ketika semakin dewasa. Kalau kita dewasa, maka kita akan mengerti nilai dan penghargaan itu. Tetapi ironisnya, kalau Daniel besar ini, kalau Daniel besar pasti pilih rumah di VPT. Karena dia tahu harga dan nilai. Ya. Kebanyakan dari orang dewasa, Daniel yang dewasa tadi itu, mereka akan tahu harga. Tahu, wah lebih mahal ini dong kalau aku punya rumah di VPT, nilainya itu lebih besar dari mainan atau makanan yang dia suka. Nilai dan harganya lebih besar. Mereka bisa punya rumah di VPT, ya, tetapi mereka gagal membangun rumah tangga. Ya, siapa yang di sini mau? Ya, bisa gagal. Wah, aku sudah punya rumah. Yang kurang apa? Istri. Yang kurang apa lagi? Anak-anak. Tapi begitu itu ada semuanya, kita gagal mengerti nilai kekeluargaan. Nilai keluarga kita gagal. Akhirnya meskipun rumahnya ada, harganya bagus, tapi nilai keluarga kita gagal mengerti. Kita tahu harga yang kita bayarkan, tetapi gagal memahami nilainya. Atau kita mengerti nilainya,
tetapi kita tidak punya effort untuk mencapainya. Kita tidak mau membayar harganya. Contoh yang kedua, kita tahu harga untuk beribadah. Ya, di RGCC. Kita beribadah di sini ya. Kita tahu harus tidur jam berapa dan bangun jam berapa supaya tidak terlambat. Kita tahu harganya, itu harga. Kita tahu outfit terbaik apa yang akan kita pakai, betul? Ya, aksesoris apa yang menunjang penampilan kita, itu harga. Ya kan? Parfum apa yang akan kita pakai minggu ini. Ya, aku harus pakai gelang atau gimana ya? Kita tahu waktu yang ditempuh jarak antara RGCC dengan rumah kita. Ya, kita tahu biaya transportasinya yang dikeluarkan, mau naik ojek, mau naik ojol, mau naik apalah, macam-macam ya. Persembahan yang kita akan berikan dan lain-lain. Kita tahu semua harga-harga itu. Itu semua harga, ya. Tetapi ironisnya kita gagal memahami nilai ibadahnya. Ketika kita beribadah, sudah mengeluarkan effort, kita tidak sungguh-sungguh. Terkesan asal-asalan, tidak konsentrasi, mudah terdistract dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tidak mendengarkan khotbah dengan baik. Justru jadi iblisnya untuk ngajak ngomong temennya. Ya kan? Scroll sana, scroll sini, lihat sosial media. Kita enggak tahu nilainya, tapi kita sudah bayar harganya untuk datang ke tempat ini. Betul enggak? Ya kan? Kita sering melakukan itu. Atau kita tahu nilai ibadahnya. Kita tahu orang Kristen harus beribadah, kita sudah ditebus, Tuhan sayang sama kita, dan sebagainya. Tetapi kita tidak punya hasrat untuk membayar harganya, kebalik. Kita buat banyak alasan untuk kita tidak bisa beribadah. Oh, ada gempa bumi Kak di kosku, gue udah bisa keluar. Ya. Aku sakit perut, ya. Aku mulai dari kemarin itu gatal-gatal terus, aku enggak bisa jalan, enggak bisa ini dan sebagainya. Ya, aku tidak bisa bangun pagi, tidur kemalaman, kemarin main game, tidak punya outfit yang keren, padahal yang penting rapi dan sopan kan. Tidak ada yang jemput, ya, tidak ada teman, ya, keluarga, aku jauh dari keluarga juga Kak, sendirian aku merantau di sini jadi curhat gitu kan. Ya. Padahal kalau dekat pun belum tentu juga ibadah, betul? Ya, jaraknya cuma tinggal jalan kaki, belum tentu ibadah. Tidak ada waktu, aku sibuk, hari Minggu itu sibuk-sibuknya aku malah. Waduh, luar biasa ya. Ya, tidak punya biaya transportasi, tidak ada banyak alasan. Kita tidak berpikir kreatif, bagaimana sih supaya aku bisa beribadah? Banyak hal. Nah, pembacaan Alkitab hari ini itu berbicara tentang bagaimana Paulus mengarahkan hidupnya kepada hal yang memiliki nilai paling tinggi, paling ultimat, paling pamungkas. Dan rela membayar harga tertinggi itu untuk mencapai nilai yang tertinggi itu. Apa yang bagi dunia dianggap berharga dan bernilai, bagi Paulus justru dianggap rugi. Ya. Dan sampah karena nilai tertinggi, nilai ultimat yang hendak Paulus capai. Paulus juga sadar harga yang harus dibayarkan untuk mencapai nilai yang ultimat itu. Dia sadar dia harus meninggalkan semua apa yang dianggap bernilai buat hidupnya. Itu yang terjadi. Nah, melalui perundangan firman Tuhan hari ini, kita bisa lebih memaknai nilai dan harga dari Jumat Agung, dari kematian Kristus. Apakah kita semakin menyadari? Apakah kita di dalam hati kita memiliki kerinduan tertinggi, bahwa kerinduan tertinggi kita adalah mengenal Dia? Apakah kerinduan kita menjadikan Kristus pusat dari kehidupan kita atau hanya sekedar tempelan di kehidupan kita? Kayak mainan tempelan di kulkas gitu kan, tempelan. Apakah kita menjadikan Yesus berguna atau berharga di dalam kehidupan kita? Nah, lewat perenungan firman Tuhan itu hari ini, Jumat Agung, kita mau mengerti tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, mari kita lihat dulu konteks dari Filipi. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara, bukan enak-enakan, di dalam penjara. Kurang lebih mungkin kemungkinan di Roma. Dan Filipi adalah sebuah kota di Makedonia dan menjadi salah satu basis dari kekristenan di Eropa Timur. Eropa Timur itu ya daerah Balkan situ. Jadi kok saya lupa tiba-tiba ya.
yang perang ini, perang sama Rusia ya, daerah Rusia dan sekitarnya itu ya, Eropa Timur itu ya. Saudara bisa lihat itu di Kisah Rasul 16. Surat ini bernuansa pribadi, relasi, karena jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus dan Paulus mengasihi Filipi. Dan oleh karena itu buktinya jemaat Filipi mengutus yang namanya Epaphroditus untuk melayani Paulus di penjara. Jadi dia melayani sungguh-sungguh, bahkan jatuh sakit hampir mati. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini surat yang spesial gitu, ya. Nah, dan ini juga sekaligus mencerminkan bagaimana semangat Paulus yang tidak pernah kendor ketika menghadapi penderitaan. Ya, ada ancamannya adalah ancamannya yang bisa dihukum mati. Nah, surat Filipi ini merupakan salah satu surat Paulus yang ditulis dalam konteks gereja yang masih relatif muda. Kita masih relatif muda ini ya. Jadi jemaat lokal, ya perintisan gereja lokal, dan sekaligus menghadapi tantangan yang penuh, yang hebat, yang luar biasa, penganiayaan, baik itu dari luar, baik itu dari dalam. Baik dari luar itu dari orang-orang yang non-Kristen, ya orang-orang yang belum percaya. Nah, saudara harus tahu, daerah Filipi itu adalah koloni Romawi yang dikenal tempat di mana pensiunan tentara ada di situ. Banyak sekali di situ. Ya, jadi nasionalisme dan rasa patriotiknya tinggi banget. Jadi kalau ada orang yang ngomong, aku hidupku tunduk kepada Raja Yesus, padahal mereka harus setia kepada Kaisar. Loh ini apa ini? Kok ada di sini tapi mereka tidak tunduk kepada Kaisar tapi kepada Raja Yesus. Wah, mereka dianiaya. Dan bukan cuma itu saja, orang-orang Judaizer juga menganiaya jemaat Kristus karena mereka hendak menambahkan hukum Taurat ke dalam kehidupan iman mereka. Jadi dari luar, dari dalam mereka mengalami tekanan, mengalami tantangan. Paulus menulis surat ini sebagai penguatan iman dan ajakan untuk meneladani Kristus melalui sikap rendah hati. Termasuk kesiapsiagaan untuk menderita. Nah ini terjadi ya, tekanan-tekanan ini. Nah salah satunya itu yang dari dalam ini, gemesin memang yang dari dalam ya, Judaizer ini ya. Nah tekanan dari dalam ini, 3 kali kalau saudara baca di ayat yang kedua, 3 kali Paulus menyampaikan kata hati-hatilah dengan, hati-hatilah dengan, hati-hatilah dengan. Wah ini berarti benar-benar harus sangat dijadikan fokus. Pertama, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Baca ayat yang kedua kalau tidak percaya. Saking keras ini surat yang ekspresinya keras setelah Galatia. Galatia, terkutuklah mereka yang mengabarkan Injil-Injil palsu. Ini sama. Terkutuklah mereka yang menambahkan ya hukum-hukum untuk mencari keselamatan. Disebut anjing-anjing men. Berhati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Keras Paulus. Ya. Itu yang disampaikan di ayat sebelumnya. Nah pada bagian pasal ketiga ini Paulus sedang menekankan bahwa keunggulan yang dulu ia miliki sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat, sebagai orang Ibrani, Farisi, tak bercacat, taat kepada hukum, itu tidak ada artinya dibanding dengan pengenalan Kristus. Paulus ngomong sama jemaat yang ada di Filipi, kalau kamu mau bermegah, itu jangan bermegah dari hal-hal yang lahiriah, tetapi dari karena Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Kalau saudara lihat di sini ayatnya. Ya kan? Ayatnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan pada hal-hal lahiriah, aku ini lebih lagi. Jangan sombong, aku ya bisa kalau mau ngomongin hal-hal yang nampak dari luar. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, bukan cuma itu saja, tentang kegiatan. Siapa aku? Aku adalah penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah gila nih. Saudara di sini tidak ada apa-apanya sama Paulus. Ya. Inilah latar belakang di mana ayat 10-11 ini dinyatakan oleh Paulus. Paulus menekankan betapa mahalnya pengenalan yang sejati kepada Kristus. Paulus yang dahulu dikenal sebagai musuh iman, sekarang memandang kekayaan rohani di dalam Kristus jauh melebihi segala pencapaian dunia.
yang dia pernah raih waktu itu. Ini buktinya. 378. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wah, Paulus itu punya banyak keistimewaan dan punya banyak akses ke tempat-tempat yang istimewa. Dia dekat sama orang-orang yang sangat berpengaruh waktu itu. Dan itu yang dicari kita kan hari-hari ini. Ya. Tetapi Paulus ngomong, aku anggap rugi. Kalau saudara lihat itu susunan kalimatnya, bahasa Inggrisnya account, menghitung. Aku anggap rugi. Dia memindahkan dari, kalau neraca itu debit kredit ya. Dia memindahkan dari kredit ke debit. Nah ini orang akuntansi tahu ya. Ya. Dia keluarin semua. Yang hanya ada di lajur kredit itu hanya Yesus Kristus. Yang di debit itu yang tadi. Aku lahir dari Farisi, aku punya prestasi ini, ditaruh di situ semua. Dan aku anggap rugi karena Kristus. Dan ekskalasinya meningkat, ayat 8. Malahan segala sesuatu dianggap rugi. Karena ditambahin sama dia, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah dia naikkan lagi tingkatnya. Aku telah melepaskan semuanya itu, aku telah membuangnya semua itu. Dan aku menganggapnya sampah. Bahasa aslinya lebih geli sih. Ya. Ini bukan cuma sekedar sampah, ini sama dengan kotoran. Aku anggap kotoran, aku anggap sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara waktu dengar ini pasti strange, pasti aneh, ganjil. Tapi inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Paulus. Paulus mengatakan supaya aku memperoleh Kristus. Itu bukan berarti Kristus berada di tempat yang jauh lalu Paulus berusaha mencapainya. Enggak seperti itu. Tapi justru karena Paulus terlebih dahulu telah diterima oleh Kristus karena anugerahnya dari Allah yang luar biasa. Bukan karena kebenaran Paulus, melainkan kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Yaitu kebenaran yang diberikan oleh anugerah, oleh kasih karunia. Itulah yang namanya justification. Dibenarkan. Saudara baca ayatnya ini. Saya kasih runutannya dulu ya. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku, justification. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita sudah tahu. Dan posisi kita juga sudah dibenarkan. Seperti Paulus. Itu bukan karena kebaikanku, bukan karena aku melakukan hukum Taurat. Tetapi saudara, itu tidak cukup. Itu enggak cukup, katanya Paulus, itu enggak cukup. Nah, saya mau saudara baca ini. Pembenaran, Pembenaran karena Kristus adalah sesuatu yang bersifat legal dan objektif. Posisi kita sekarang, justification. Sedangkan pengenalan terhadap Kristus itu bersifat personal dan subjektif. Nah inilah nanti yang di ayat 10-11 Paulus sampaikan. Tidak cukup cuma kita semua dibenarkan, kita selamatkan. What's next? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah yang berikutnya. Pembenaran tanpa pengenalan terhadap Kristus hanya akan menjadi teologi tanpa transformasi diri. Kita tahu. Oh ya, kita sudah dibenarkan, ya. Tapi kita tidak punya pengenalan. Kita cuma jago teologi, kita cuma jago doktrin, kita cuma jago pengetahuan rohani. Wah, tapi hidupnya tidak berubah. Tidak ada transformasi dalam dirinya. Transformasi hati, pikiran, perasaan. Enggak ada. Sama aja. Cuma tahu teori. Wah, ya. Ini ada dua kubu sih ya. Yang satu lagi, pengenalan tanpa pembenaran hanyalah sebuah teori yang belum terbukti. Itu kebalikannya, kita sudah belajar subjektif objektif ya. Pengenalan tanpa pembenaran, ya kita punya pengalaman, wah aku ditolong sama Tuhan, wah Tuhan ini luar biasa loh, gini-gini. Punya pengalaman yang supranatural mungkin, punya pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak pernah belajar kebenaran, ya, saudara tidak pernah tahu pembenarannya itu seperti apa, itu hanyalah sebuah teori yang belum terbukti. Ya. Dua-duanya penting. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, mari kita lihat sekarang dari ayat yang disampaikan oleh Paulus. Saya mau lihat supaya kita punya kerangka berpikirnya dulu. Yang pertama, induk kalimatnya, inti dari kalimatnya itu yang terpenting itu adalah yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu yang penting.
Jadi bukan cuma dibenarkan, tapi Paulus ngomong, kita semua harus punya kerinduan untuk mengenal dia. Yes, kamu memang sudah dibenarkan. Tetapi kamu harus punya langkah berikutnya, yaitu pengenalan yang sejati. Karena sifatnya subjektif, masing-masing orang itu akan berbeda bagaimana Tuhan menyatakan diri, bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu beda pasti. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal? Nah, itu dijelaskan di ayat berikutnya. Ya, ada ayat berikutnya. Dan kuasa melalui apa? Melalui kuasa kebangkitannya. Dan yang kedua, melalui persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang mendukung induk kalimatnya. Nah, anak kalimatnya itu menjelaskan apa sih? Mengenal itu gimana caranya? Mengenal dia gimana caranya? Dua, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuannya adalah keserupaan dan pengharapan akan glorification, ya, kesempurnaan, pengharapan iman kita nantinya akan disempurnakan. Itu luar biasa, ya. Tetapi kita akan konsentrasi hari ini hanya di bagian, karena kita merayakan Jumat Agung, kita akan konsentrasi dalam persekutuan dan dalam penderitaannya. Itu kita akan konsentrasi di situ ya. Ya. Mari kita bersama-sama rekap semuanya itu. Nah, ini dua temanya ya. Kita akan konsentrasi di ini, know and fellowship. Mengenal dan persekutuan. Ya, dua ini yang akan menjadi konsentrasi kita. Nanti hari Minggu kita akan dalam kuasa kebangkitannya. Sekarang persekutuan dalam penderitaannya. Ya, mari kita rekap semuanya. Wah ya, rekap. Yuk kita rekap ya. Refleksi, kalibrasi, dan aplikasi. Are you ready? Ya. Apa? Katakan rekap. Refleksi, kalibrasi, dan aplikasi. Yuk kita bersama-sama lihat. Yang pertama, no. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini luar biasa. Kata yang dipakai itu adalah ginonai, berasal kata ginosko. Mengenal bukan cuma sekedar mengenal tahu, tapi mengenal secara intim. Ya, punya pengalaman. Jadi bukan tahu teori, tapi punya berpengalaman dengan Tuhan. Mengenal berbeda dengan mengetahui. Mengetahui hanya bersifat informatif, informasi, bersifat kognitif, intelektual. Tetapi mengenal adalah sebuah relasi yang sifatnya fundamental, yang sifatnya eksistensial. Eksis tahu kan? Eksis. Yuk kita eksis ya. Keberadaan ya. Relasi itu langsung berhubungan dengan keberadaan. Dan itu bukan cuma sekedar informasi, tetapi sifatnya mengubah, transformatif. Yang menyentuh dan mengubah hati, afektif. Itu sifat dari pengenalan yang intim, relasi yang intim. Nah, apa itu relasi yang secara eksistensial ini? Relasi eksistensial. Relasi yang menyangkut keberadaan manusia secara utuh. Ya. Mencakup seluruh keberadaan manusia, hati kita, kehendak kita, pikiran kita, tubuh kita, perasaan kita. Jadi bukan cuma sekedar otak, bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi menyangkut pikiran kita, seluruh keberadaan kita, seluruh eksistensi kemanusiaan kita. Ini adalah sebuah relasi, ya. Sebuah relasi, mengenal ini adalah sebuah relasi yang membentuk identitas kita. Bahkan bukan cuma identitas kita, arah hidup kita. Motonya Rock apa? We help you to fulfill your destiny. Ya. Gimana cara dapatnya? Tidak bisa dengan cuma pengetahuan. Harus miliki pengenalan yang intim dengan Kristus. Itu yang disampaikan sama Paulus. Relasi yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri kita. Ya. Dan kebutuhan kita untuk kita mencari makna, tujuan, dan asal usul hidup kita. Mau kemana hidup kita ini? Kalau selesai aku mati, mau kemana nanti ini? Apa makna yang sesungguhnya sih? Apa makna kebahagiaan itu? Nah, generasi Gen Z banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan itu bikin mereka stres. Ini merupakan relasi antara manusia dan Tuhan, manusia dan penciptanya.
Manusia tidak hanya tahu tentang Tuhan secara kognitif harusnya, tetapi menghidupi relasi itu di dalam cinta, dalam kasih, dalam penyembahan, dalam ketaatannya. Nah, jadi ini sebuah relasi pengenalan yang menyentuh seluruh aspek hidup kita dan itu mengubah hidup kita sehari-hari, setiap hari. Jadi kesimpulannya apa? Mengenal ini adalah sebuah relasi yang menyangkut kehidupan manusia yang paling dalam. Siapa dia, itu bicara tentang identitas. Dan kemana dia akan menuju, destiny. Ini bukan hanya soal tahu secara kognitif, secara intelektual, tetapi soal menghidupi dan merasakannya secara utuh. Yes, benar, Tuhan itu baik. Baiknya kenapa? Seperti ini, dia bisa rasakan. Yes, Tuhan telah menebus aku. Gimana yang kamu rasa? Ini dia. Jadi bukan cuma kognitif. Kalau saya ngomong Tuhan menebus kita, Anda pasti tahu semua. Tapi apakah hati Anda berpengalaman dengan pengetahuannya itu? Belum tentu. Nah, karya penebusan Kristus bukan hanya menebus kita dari dosa dan menjadikan kita orang baik, itu agama, itu legalis yang ada di luar sana. Tetapi menjadikan kita ciptaan yang baru, itu Injil, itu kabar baik. Kekristenan bukan cara bagaimana kita membuka lembaran baru kehidupan kita. Yuk buka lembaran baru yuk. Yuk mulai dari nol lagi yuk. Wah, ya kan? Enggak. Kekristenan bukan membuka lembaran baru. Kekristenan menjadikan kita ciptaan baru. Kita kalau sudah berbuat dosa sepanjang tahun ini, nanti akhir Desember kita berjanji. Tahun depan harus lebih baik. Yuk kita buka lembaran baru. Begitu buka lembaran baru diisi dicoret-coret lagi. Akhir tahun juga, yuk kita buka lembaran baru lagi. Karena saudara salah, paham, gagal fokus. Kekristenan bukan membuka lembaran baru. Kekristenan adalah menjadikan kita ciptaan yang baru. Kasih karunia Allah melalui Roh Kudus memberi kita hidup yang baru. Hati yang baru, roh yang baru. Itu ada firman Tuhannya di Yeskiel. Dan kalau itu terjadi, Allah memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, itu berarti konsekuensi logisnya adalah Allah memberikan kepada kita hasrat yang baru. Itu adalah tanda dari pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu bukan dari jahat terus berbuat jadi baik, bukan. Pertobatan sejati itu hasratmu dirubah, seleramu dirubah, cita rasa hatimu dirubah. Nah, Paulus itu tadi ya, apa yang aku anggap baik dulu dan bagi dunia itu, luar biasa Paulus, kamu punya prestasi hebat. Itu aku anggap rugi dan aku anggap sampah. Bukan berarti saudara gak boleh kuliah. Katanya Paulus, ya aku gak mau kuliah. Kenapa? Kemarin aku dengar khotbah, katanya Bapak Pendeta, aku anggap sampah. Aku mau ngikuti apa yang kata Paulus. Langsung gak mau dikeluarkan dari kakak. Ya kan? Bukan itu maksudnya. Itu tidak lagi menjadi pusat identitas kita. Itu tidak menjadikan pusat tujuan hidup kita. Itu cuma sarana supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Kalau ada sarana, kalau ada kesempatan, pakai dengan bertanggung jawab. Kalau belum ada, identitasmu tidak diukur dari itu. Kalau kamu tidak bisa sekolah di luar negeri, kamu tidak bisa sekolah di dalam negeri. Ya. Kalau cuma sekolah biasa, SD biasa, itu tidak akan mengurangi identitasmu di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Loh kok sekolahmu jelek? Kok ngomongnya Indonesia? Di sekolahku ngomongnya bahasa Inggris semua. Waduh ya kan. Yang Indonesia, yang di kampung, kamu ini kebarat-baratan, kita nasionalis. Pakai Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerah. Wah, saling tuduh-menuduh. Ya. Hasrat kita harus dirubah. Karena Tuhan telah memberikan roh dan hati yang baru. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, manusia itu bukan makhluk berpikir. Manusia itu aslinya sejatinya makhluk lover, makhluk mencinta. Iya. Sweet. Ya. Manusia itu bukan thinkers, manusia itu pada dasarnya lovers. Kita adalah apa yang kita cintai. Saudara bisa ada di sini, tapi saudara sebenarnya tidak cinta sih. Ya cuma karena supaya terlihat baik dan sebagainya. Manusia itu makhluk cinta, saudara melakukan apa yang saudara cintai kan? Karena kita hidup untuk mencapai apa yang kita cintai. Itu yang kita lakukan.
Hati kita selalu merujuk ke arah sesuatu yang kita anggap sebagai kebaikan, kebahagiaan, atau tujuan yang tertinggi. Kita mencari itu sebagai manusia. Dan memang kita diciptakan untuk itu. Dan masalahnya adalah hasrat kita ditujukan kepada kebaikan, kebahagiaan, atau tujuan yang tidak seharusnya Tuhan ada di situ. Kita mencari itu sebagai tujuan yang berbeda dari Tuhan. Ya. Hati kita adalah tempat untuk menginginkan, mencintai, bahkan untuk menyembah. Hati kita ini banyak objek penyembahannya. Apa yang kita cintai itu akan bisa menjadi berhala hati kita. Membentuk karakter kita dan arah hidup kita. We become what we worship. Kita menjadi apa yang kita sembah. Manusia itu memang makhluk menyembah. Dan menyembah itu hasil dari apa yang kita cintai. Betul enggak? Ya. Manusia tidak bisa tidak menyembah, pasti dia menyembah. Masalahnya, kalau tidak menyembah Tuhan, pasti menyembah yang lain. Betul ya? Kalau tidak menyembah Tuhan, pasti menyembah yang lain. Kita bisa menyembah uang, kita bisa menyembah status, kita bisa menjadi romantika, kita bisa menyembah pelayanan, kita bisa menyembah keluarga kita bisa menyembah parenting, kita bisa menyembah apa saja. Kalau tidak menyembah Tuhan, pasti menyembah yang lain. Nah saudara, gereja itu adalah sarana anugerah di mana Tuhan mengundang kita untuk memperbaharui cinta kita. Mengarahkan kembali keinginan kita, selera kita, hasrat kita kepada cinta objek yang benar, yaitu Allah sendiri. Gereja bukan hanya tempat belajar, bukan cuma pemuritan secara kognitif, tetapi pusat formasi cinta. Diubah arah keinginan kita yang paling dalam ke arah yang benar. Nah ini pemuritan itu seperti itu. Pemuritan harus mengarahkan cinta kita ke arah yang benar. Hasrat kita kepada yang benar, yaitu kepada Allah sendiri. Ya, ini yang tadi ya, saya sampai lupa. Apa yang hati cintai, kehendak memilih, dan pikiran membenarkan. Dimulai dari hati. What the heart loves, the will chooses, and the mind justify. Itu namanya yang ngomong itu Thomas Cranmer ya. Pada akhirnya tubuhnya nanti yang mengeksekusi kan. Mengeksekusi apa? Apa yang pikiran membenarkan. Oh benar juga ini. Ya. Oh buah ini bagus ya. Wah enak ini kayaknya. Langsung disikat kan, diambil, dimakan. Ya. Tubuh mengeksekusi dan perasaan merasa nyaman. Enak juga ya. Wah, terus ulang lagi. Dimulai dari hati. Waduh, aku kangen nih. Ya, hati, ya. Apa yang hati cintai dan hendak memilih. Oh, jangan-jangan pilih itu. Enggak sih, ini milih ini aja. Kemarin aku punya pengalaman ini enak nih soalnya nih. Ya. Terus pikiran membenarkan. Iya, enggak apa-apa lah sekali-sekali. Kamu kan sudah kerja keras. Sekali-kali dikit-dikit lah, enggak apa-apa. Tapi itu dosa, enggak apa-apa. Orang wajar kok melakukan itu, semua orang melakukan itu. Bukankah kita secara natural masih berdosa? Wah, ya kan? Pikiran membenarkan, tubuh mengeksekusi lagi, perasaan. Enak ya. Kita ulang lagi, putar lagi dari atas. Karena hati menginginkan. Semua berasal dari apa yang hati inginkan. Sekalipun kita berusaha mengubah perilaku kita, ada banyak kita mengubah perilaku kita. Atau bahkan kehendak kita. Apa yang hati kita inginkan akan terus dengan kuat mendorong kita untuk bertindak. Betul enggak? Karena itu satu-satunya cara untuk seseorang bisa berubah bukanlah dengan melakukan berbagai jenis langkah-langkah modifikasi perilaku. Tetapi melainkan mengganti hasrat cinta kita yang ada di dalam hati kita. Itu masalah kita. Jadi tidak bisa kita cuma langkah pertama, langkah kedua. Hatimu ini harus dirubah arahnya. Hasratmu, appetite-mu ini, seleramu, cita rasamu ini harus dirubah. Dan Tuhan sudah melakukannya di dalam diri kita. Permasalahannya itu apa? Kenapa kok kita tidak menginginkan, tidak berhasrat mengenal Kristus? Kita lebih menginginkan mengenal yang lain. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya dari dalam. Pertama, kita mungkin tidak mencintai apa yang kita ketahui. Kita tahu Tuhan mengasihi kita tahu Tuhan mati buat kita kita tahu Tuhan menggantikan dosa-dosa kita tahu.
Masalahnya kita tidak mencintai. Kita mungkin tidak mencintai apa yang kita tahu. Kita tahu semua tadi kan, Yesus baik, Yesus menggantikan dosa kita, dia juru selamat. Yesus engkau juru selamatku, dia tahu. Banyak orang Kristen mengatakan mereka mencintai Allah. Tetapi hidup mereka mengungkapkan cintanya kepada yang lain. Waduh. Ya. Mereka mencintai apa? Mereka mencintai berhala-berhala. Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu di dalam hati mereka yang menarik mereka kepada diri mereka sendiri, kepada berhala-berhala itu sendiri, kepada Allah-Allah yang palsu. Allah-Allah palsu, berhala-berhala hati kita lebih menarik kita daripada Kristus. Apa itu berhala-berhala dalam hati kita? Ini yang menjadi penghalang kita tidak mau berhasrat mengenal Tuhan. Ya, ya. Segala sesuatu yang apa itu berhala? Berhala itu segala sesuatu yang menarik hati dan imajinasi kita lebih daripada Tuhan. Catat itu dulu. Berhala itu adalah segala sesuatu yang menarik hati dan imajinasi kita. Saya yakin kita semua punya imajinasi. Makanya kita disebut manusia. Kalau kucing, anjing, hewan, tidak punya imajinasi. Ya, nggak ada. Dia mengikuti yang namanya insting. Tapi kita punya keinginan, kerinduan, dan kita bisa mengimajinasikan itu. Dan itu bisa menggerakkan seluruh hidup kita. Seluruh pikiran kita, seluruh keputusan kita, tubuh kita. Ya, itu menggerakkan. Keputusan kita, perasaan kita, semuanya. Berhala itu segala sesuatu yang kita cari, yang sebenarnya hanya Allah yang bisa memuaskan itu. Kita cari cinta. Padahal cinta sejati hanya Allah yang bisa melakukannya. Kita cari perlindungan yang sempurna. Padahal hanya Allah, di dalam Allah kita memiliki perlindungan semua. Kita cari hal-hal yang hanya Allah bisa memuaskan kita. Tidak akan pernah ada. Berhala itu segala sesuatu yang memberikan kita kesenangan, makna hidup, identitas diri di luar Allah. Berhala itu segala sesuatu yang baik yang kita jadikan sesuatu yang paling ultimat, yang paling tinggi di kehidupan kita. Berhala itu segala sesuatu yang harus kita punyai agar merasa aman, bermakna, dan bernilai. Kalau aku tidak punya ini, aku tidak bernilai. Kalau aku tidak punya ini, aku tidak berharga. Kalau aku tidak punya ini, kayaknya insecure aku. Berhala itu. Itulah kenapa kita tidak bisa punya hasrat untuk mengenal Kristus dengan benar. Tantangan yang kedua dari luar. Kebiasaan dunia, budaya dunia, tanpa sadar memuridkan kita, membentuk hasrat kita, membentuk selera kita, membentuk cita rasa hati kita. Sehingga kita semakin jauh. Dari dalam sendiri aja sudah bobrok, ditambah lagi dari pengaruh dari luar. Tambah kita, Allah Kristus. Kita tahu Kristus mengasihi kita, tetapi hati kita menolak. Enggak, ini kayaknya lebih keren dari Kristus. Itu kondisi kita. Yang ketiga itu, yang membuat kita jauh, kita tidak bisa punya hasrat untuk mengenal Kristus adalah, kita membiarkan diri kita lonely, sendiri. Ya, lonely. Kita tidak punya komunitas, kita berjuang sendiri. Amsal 18, Ini tadi ya, ini yang tadi ya. Bisa di ini, hati, kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh mengeksekusi, perasaan merasa lega. Ulang lagi dari depan, ini siklus kita. Kalau mau bertobat, rubah hatinya, bukan perilakunya, hatinya yang harus dirubah. Pemuritan itu adalah mengubah arah hasrat hati kita. Ya, jadi ini ulang lagi nih, ini kayak lingkaran nih, perasaan ulang lagi, wah enak yo, wah hati pengen, kehendak memilih, pikiran membenarkan, enggak apa-apa, dikit-dikit, ulang lagi, tubuh mengeksekusi, terus gitu aja. Enggak bisa cuma didoain pelepasan, enggak bisa.
Ayo, doa pelepasan berapa kali, muntah-muntah, ya, gelepar-gelepar, gulung-gulung. Bukan berarti Allah tidak bisa melakukannya, bisa. Tetapi sangat minim. Ini loh yang harus rubah, hasrat hatinya. Ya, terus lanjut. Ini ya, tadi saya ngomong apa? Sendiri, tidak punya komunitas. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak-ledak terhadap setiap pertimbangan. Dia menolak semua pertimbangan. Enggak lah, iki hidupku. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, meledak-ledak. Amarahnya meledak-ledak. Jadi dia bisa terima nasihat, dia bisa menerima pertimbangan. Filipi 2 ayat 5 ngomong gini, hendaklah kamu dalam hidupmu sendirian, enggak kan? Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Itu artinya apa? Tidak bisa sendiri. Mari kita merefleksikan hati kita. Apakah aku hanya tahu tentang Yesus secara teori, secara intelektual? Atau apakah aku benar-benar mengenalnya secara pribadi? Yang kedua, apakah aku mengejar pengenalan akan Kristus dengan totalitas? Apa yang mendistract kita sehingga kita tidak bisa total? Yang ketiga, apakah aku bersedia mengenal Kristus dalam penderitaan dan kematian? Kesenangan-kesenangan apa yang masih membuat kita tidak bisa ikut terlibat dalam penderitaan dan kematian Kristus? Apa? Oh ini tidak bisa, aku boleh yang lainnya Tuhan tapi jangan ambil yang ini, aku masih suka. Opa, Tim Keller ngomong, Yesus harus menjadi lebih indah bagi imajinasi Anda. Lebih menarik bagi hati Anda daripada berhala hati Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu di dalam hatimu. Yang kedua, ya tinggal 1 menit. Fellowship dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini sebuah gambaran yang kita tidak suka. Kita suka kemenangan, kita suka kebangkitan, kita suka semua yang ngomongin tentang berkat, kesembuhan, mujizat. Penderitaan bukan hal yang kita cari. Ini benar kan? Ada yang mau penderitaan? Gak ada. Pesan Injil hari-hari ini adalah semuanya tentang menjauh dari penderitaan. Ya. Filipi 1 ayat 29 ngomong seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Oh kita sudah percaya Kristus. Tetapi yang kedua kita tidak suka. Melainkan juga untuk menderita bagi dia. Aduh. Gereja apa sih? Ini bukan tentang saya yang ngomongnya, tapi ini Paulus yang ngomong. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Dan tidak bisa dihindari kalau saudara menjadi murid Yesus. Tetapi merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen sejati. Kalau saudara disebut orang Kristen sejati, saudara harus memasukkan penderitaan di dalam kehidupanmu. Makna persekutuan dalam penderitaannya itu apa? Arti persekutuan itu apa? Bahasa aslinya koinonia. Ya, koinonia itu artinya berpartisipasi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ini sudah satu paket. Persekutuan yang erat, partisipasi, persekutuan yang erat. Ya. Kita ikut terlibat dalam perasaan Kristus ketika menderita karena dosa-dosa kita. Bayangin loh, dosa karena dosa kita loh. Penderitaan membuat kita lebih mengenal, lebih mengasihi Kristus lewat penderitaan. Biasanya kita semakin dekat sama Tuhan lewat apa? Berkat atau lewat penderitaan? Seharusnya lewat penderitaan. Kristus menjadi sangat nyata bagi kita. Dan itu adalah katanya Paulus, itu adalah keuntungan. Penderitaan membawa kita lebih dekat dengan Kristus. Penderitaan itu menguji iman kita. Iman kita ini diuji. Sejati apa enggak? Lewat penderitaan itu kita tahu, aduh ternyata aku ya, mudah sekali aku jadi Yudas. Ya, ya, itu memurnikan iman kita. Menimbulkan pengharapan, menghasilkan kasih yang murni dan sejati. Artinya kita ikut merasakan, dikasih mencicipi sedikit dari penderitaan yang Kristus alami.
Apa tujuannya? Tujuannya bukan mencari kepuasan diri. Ya. Itu namanya kelainan. Ada orang yang kalau menderita semakin bahagia. Ya. Nah, apa yang disampaikan Paulus itu bukan itu. Ya. Bukan terlihat rohani, bukan untuk mendapat penerimaan dari Tuhan supaya kita nanti bisa terima. Bukan untuk menerima promosi, terobosan dalam kehidupan. Oh enggak apa-apa kamu menderita, nanti pasti di balik itu akan ada promosi. Tetap aja jatuhnya self center ya. Seorang Kristen harus memperlengkapi dirinya dengan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Kita harus menyangkal diri kita, mematikan kehendak daging kita, menolak segala bentuk keegoisan, ambisi, obsesi duniawi kita, dan melihat kepada Kristus sebagai simbol penyerahan dan penyangkalan diri, taat kepada kehendak Bapaknya, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Itulah yang disebut bersekutu dalam penderitaannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Dikatakan di ayat ini kan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Penderitaan adalah sebuah panggilan teladan. Kita tidak akan bisa lebih dari guru kita. Ya. Itu sudah satu paket. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bukan cuma diselamatkan, kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah memberikan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh enggak mau aku, kok enak ngatur-ngatur. Ya. Selain donatur dilarang ngatur. Saudara ngomong sama siapa? Saudara bukan cuma ngomong sama donatur. Saudara ngomong kepada sumber hidup kita. Yang berhak mengatur hidup kita. Yang kasih otak, yang kasih hati, ngasih pekerjaan, kasih nafas. Terus kita ngomong, mau ngatur-ngatur sih. Loh katanya Tuhan, aku sumber hidup. Selain donatur jangan ngatur. Loh, oh tak pites kamu. Itu yang kita perlakukan sama Tuhan kan. Seperti kita memperlakukan sama orang-orang di sekitar, selain donatur jangan ngatur. Tuhan bukan donaturmu, dia sumber hidup. Tanpa Tuhan kamu mati. Benar enggak? Tapi kita memperlakukan. Sudah, aku enggak mau menderita Tuhan. Buat hidupku enak ya, hidupku lancar saja Tuhan. Itu bukan kekristenan yang sejati. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara enggak bisa menghindar dari penderitaan. Nah, saya mau cerita tentang ini. Kata teladan, ini baik-baik. Kata teladan, bahasa aslinya hupogramos. Nah, seringkali ini digambarkan seperti titik-titik berbentuk sebuah huruf yang menolong anak-anak untuk belajar menulis huruf itu. Betul? Nah, saudara nggak perlu titik-titik ini kan, karena sudah besar ya. Kalau anak TK itu diajarin gitu. Anak-anak tinggal mengikuti pola yang sudah ada. Begitulah penderitaan Kristus bagi kita. Kristus sudah menjalani dan meninggalkan jejak yang jelas. Kita tidak usah bingung menebak, kita tidak usah bingung menerka-nerka, kita tidak perlu resah menerkanya, semua sudah ada di depan. Tugas kita hanyalah mengikuti jejak itu. Luar biasa kan? Ini yang disampaikan sama Paulus. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa kita sulit memiliki persekutuan dalam penderitaannya? Pertama jelas, kita tidak suka menderita. Kita tidak memiliki masalah dengan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita menang. Tetapi persekutuan dalam penderitaannya. Wah tunggu dulu Pak, aku tidak suka itu berita itu. Kekristenan populer hari ini adalah apa? Hari ini gereja mengajarkan bahwa jika Anda hidup dengan baik, maka Allah akan memberkati Anda. Itu manipulasi. Kita menjadikan Allah berguna bukan berharga. Dan jika tidak maka Allah akan menghukum Anda. Diintimidasi. Kita hidup di era kekristenan yang anti penderitaan. Dan Tuhan hanya sebagai pemberes dari penderitaan kita. Mbok ya tahu Tuhan ini aku punya penderitaan, punya masalah. Tolong dibereskan dong. Aku kan sudah bayar perpuluhan. Aku kan sudah taat. Kok hidupku yang enggak lempeng-lempeng, enggak lancar-lancar. Tolong dong Tuhan, bereskan Tuhan. Siapa Anda? Ya.
Siapa kita? Kita mengatur Sang Pencipta yang menciptakan kita, bahkan juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Atau ada kita yang melihat penderitaan hanya sebuah tes, nanti ada pahala di baliknya. Sama aja, tadi saya sudah sampaikan. Banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana dan apa artinya bersekutu dalam penderitaan Kristus. Iman mereka dibangun di atas omong kosong Injil kemakmuran. Dan ketika kehidupan tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan, mereka lalu meninggalkan Tuhan. Pindah server, ya. Sama aja, semua agama sama. Karena harapannya tidak terpenuhi. Bagaimana dengan saudara saya? Apakah kita masih sering curiga kepada Tuhan? Ketika mengalami penderitaan lalu pergi menarik diri, belum pindah server, baru menarik diri, tantrum. Daripada datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengenal pribadinya. Apa sih maksud ini semua Tuhan? Tuhan membentuk hatiku, mengarahkan hasrat hatiku kemana lewat penderitaan ini. Kita tidak punya pikiran itu. Bagaimana kita melihat penderitaan karena Kristus sebagai beban? Bagaimana kita melihat penderitaan karena Kristus sebagai beban atau sebagai kehormatan? Apakah kita siap taat dan setia meski harga yang harus kita bayar adalah kenyamanan, reputasi, atau rencana pribadi kita akan gagal? Bagaimana? Apa hal dalam diri kita yang masih perlu dimatikan agar Kristus semakin nyata dalam hidup kita? Keinginan-keinginan, hasrat hati kita, kedagingan kita, apa yang ingin kita matikan? Semua ini membawa kita kepada ini dia. Saudara kalau lihat ini gimana? Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sial amat sih hidupmu. Tidak ada kesembuhan lagi, tidak ada terobosan ya. Tapi orang ini, Nick ini memberkati banyak orang. Yang mau bunuh diri, yang sudah punya harapan. Dia lihat ini, wow, dia melihat kasih Allah. Dan Allah memakai dia luar biasa. Pengharapan adalah ketika Anda membandingkan penderitaan Anda, penderitaan kita, yang kita paling menderita sedunia itu, ya, dengan kasih dan kasih karunia Allah yang tak terbatas dan tak terukur. Di mana itu? Di kayu salib. Bandingkan penderitaan Anda sekarang. Penderitaan kalian apa sih? Penderitaan kita apa sih? Bandingkan di salib. Gak ada apa-apanya. Seharusnya kita malu dan tahu diri. Mari kita mengkalibrasi hati kita. Kita yang tidak mampu mengenal Allah sejati dan memperhamba diri kepada Allah-Allah palsu. Sekarang mendapat kasih karunia untuk mengenal Allah, bahkan dikenal oleh Allah. Tetapi sayangnya kita kadang-kadang membuang kesempatan itu. Kita yang dulu tidak bisa mengenal Allah, Allah menyatakan diri kepada kita, berinisiatif. Bahkan bukan cuma menyatakan dirinya, kita dijadikan anaknya, kita dikenal oleh Allah. Bukankah ini merupakan dasar untuk kita punya hasrat untuk mengenal Allah melalui Yesus Kristus? Tapi kita buang kesempatan itu. Kita yang mengalami penderitaan masalah hidup, mendapatkan penghiburan. Karena Allah pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling brutal, yang paling tragis sebagai manusia. Kita mendapat penghiburan karena dia imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Kita dapat bertumbuh di atas fondasi iman bahwa Allah mengasihi kita di tengah penderitaan sekalipun. Karena ia telah membuktikan kasihnya. Dia bukan cuma ngomong saja. Dia buktikan melalui kematian di kayu salib. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sekarang bagaimana kita? Berita kabar baik hari ini, Injil, mengundang kita bukan hanya untuk tahu tentang Yesus, tetapi mengenalnya secara pribadi. Maukah saudara? Dalam penderitaan dan dalam kematian. Injil membentuk ulang cita rasa kita, hasrat kita, keinginan kita, cinta kita. Kita belajar mengasihi Yesus lebih dari dunia ini, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia taat sampai mati.
dalam rupa manusia. Tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Kalau kita, enggak boleh, ini punyaku. Lewat salib Kristus, lewat Injil, kita sekarang tidak egosentris. Ya. Injil bukan hanya tentang keselamatan dari hukuman dosa, tetapi juga tentang partisipasi dalam penderitaan dan kematian Kristus. Agar kita apa? Kita diubah menjadi serupa dengannya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita sering nyanyi, jadikan aku serupa seperti Kristus. Sudah tahu dengan ayat ini? Tidak ada cara lain. Mengenal penderitaan dan menjadi satu dalam kematiannya. Tidak ada cara lain. Dan Paulus mengerti itu. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan apa yang sudah disampaikan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Biarlah hari ini kami mengarahkan hasrat hati kami, keinginan hati kami kepada hal yang paling penting yang telah dinyatakan oleh hamba-Mu Paulus, yaitu mengenal Engkau. Mengenal Engkau dan memiliki persekutuan dalam penderitaan-Mu, dalam kematian-Mu. Turut berpartisipasi di dalamnya. Supaya semakin kehendak daging kami dimatikan dan hasrat kami terhadap Engkau semakin hidup di dalam diri kami. Ampuni kami kalau kami meremehkan itu. Ampuni kami kalau kami sudah dikenal oleh Tuhan tapi justru kami tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Kami mencari hal-hal yang lain di luar Kristus. Tapi hari ini permasalahan, penderitaan, apapun yang ada dalam diri kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Dia sendiri telah mengalaminya. Kami tidak perlu menerka-nerka, apakah Tuhan sayang sama aku ya? Kok aku mengalami ini, itu. Apakah Tuhan sayang sama aku ya? Apakah aku berkenan di hadapan Tuhan ya? Kita tidak perlu menerka. Karena Dia telah memulainya. Dia menjadi teladan. Kita disuruh tinggal mengikuti jejaknya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa hal-hal jahat terjadi sama orang-orang baik ya? Itu pertanyaan-pertanyaan hati kita. Dan Dia tidak buat teka-teki. Dia langsung mempraktekannya di atas kayu salib. Ikut aku, sanggal dirimu, pikul salib. Wow, itu berkat Jumat Agung hari ini. Terima dengan hati yang penuh sukacita. Yes Tuhan, kami mau. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini mengingatkan kami, menjadi titik kontak kami antara kami dengan penderitaan-Mu, dengan salib-Mu, dengan kematian-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati cawan yang berisi anggur dan roti yang ada di tangan kami. Dan biarlah ini benar-benar bukan cuma sekedar agama, tindakan agama, tapi benar-benar menjadi pengalaman buat kami semuanya, bukan cuma secara kognitif, tapi punya arti pengalaman yang mendalam dan intim. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, dan mari kita menyatakan iman kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman, dengan yakin dan percaya. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara mengangkat cawan yang berisi anggur ini di tangan kanan kita, bukankah cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dengan iman, yakin dan percaya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia telah mengalahkan dunia. Inilah iman kita, yaitu Dia telah mengalahkan dunia.
Dunia dengan segala keruwetannya, dengan segala kejahatannya, dengan semua penderitaannya, tipu-tipunya, apapun itu, aku telah mengalahkan semuanya. Ucapkan syukur. Engkau diberikan kemampuan. Hari yang ketiga, dia tidak tetap di dalam kubur. Hari yang ketiga, dia bangkit. Dia mengambil nyawanya sendiri. Dia berhak mengambil nyawanya. Karena dia tidak mati dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Untuk itu pula, pada hari yang ketiga, dia mengambil yang menjadi haknya. Dia bangkit. Dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan penderitaan. Dia mengalahkan kemarahan, ketidakadilan. Dia mengalahkan semua efek dosa. Dia mengalahkan semuanya. Dia bangkit. Kubur kosong. Dia bangkit. Haleluya. Inilah kekuatan kita. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kejahatan. Dia mengalahkan dosa. Memampukan kita hidup di dunia yang jahat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. 3 hari. Hari Minggu besok kita merayakan kebangkitannya. Kubur kosong. Supaya hati saudara tidak pernah kosong lagi. Karena ada kubur kosong, hatimu gak bisa kosong lagi. Hatimu penuh dengan Kristus yang sudah bangkit. Penderitaan, kekalahan, apapun itu, kamu bisa menanggungnya. Karena Kristus mati dan sudah bangkit. Terima kasih Tuhan buat kabar baikmu ini. Hasrat kami harus latih, kami harus arahkan kepada yang lebih mulia, lebih berharga. Biarlah kami mampu menyampahkan semua yang ada di dunia ini. Karena kasih Kristus, pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga buat kami. Kalau kami pun dikasih kesempatan untuk bekerja, kuliah, itu cuma sarana untuk kami memuliakan Allah. Bukan identitas, bukan destiny kami yang sesungguhnya. Kristus adalah destiny kami yang sesungguhnya. Kristus adalah identitas kami yang sesungguhnya. Tanpa Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Makasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat pengutusan ini. Sebab firman Tuhan yang kau terima bukan untuk kau simpan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kau ceritakan kepada orang lain. Pergilah dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan. Untuk engkau memuridkan banyak orang. Untuk engkau menceritakan berita ini kepada setiap makhluk, kepada setiap generasi. Di mana Tuhan percayakan engkau, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di lingkunganmu, tetanggamu, di perumahanmu, dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Biarlah Injil diberitakan. Engkau diurapi, diberkati, diberikan kemampuan, hikmat, pengertian supaya engkau bisa menyampaikannya dengan baik. Berkat ini tercurah mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan ini, yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung. Nanti telurnya bisa diambil di depan mana? Enggak ada ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Kristus tidak mati, dia hidup. Amin.